Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amina. Qala Warrabi'a asyara, nasihat yang ke-14 yang tertuang di dalam kitab Taurat. Man arada an yakuna fi dhilli arsyir rahman, man, siapa saja, arada, yang ingin, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, mau tua, mau muda, siapapun orang yang ingin, fi dhilli arsyir rahmani, berada dalam naungan arasy Allah yang maha rahman. Jadi artinya siapapun yang menginginkan mendapatkan perlindungan dari Allah di bawah arasy-Nya, ya tentunya ada hal yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Artinya tidak cuma-cuma, ada yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan berada di dalam naungan arasy-Nya Allah? Falyakun zahidan, maka dia harus menjadi orang yang zuhud. Apa zuhud ini? Ai mu'ridon biqalbihi anid dunya, yaitu kita menjadi orang yang hatinya berpaling menjauh dari kehidupan dunia. Artinya hati ini tidak cinta dunia. Hati ini kalau orang Sunda bilang henteu kada demes ku dunia, sampai tergila-gila dengan dunia. Nah, dunia itu apa? Ya, dunia ini ada dunia yang memberi madarat, ada dunia yang memberikan manfaat. Nah, tentu yang dimaksud dunia di sini adalah dunia yang membawa kemadaratan, baik lahir maupun batin. Makanya di sini kata kitab Taurat tadi, siapa yang ingin berada di arasy-Nya Allah, maka dia harus menjadi orang yang zuhud. Artinya orang yang hatinya tidak pernah tergila-gila dengan dunia. Bukan tidak punya harta, bukan tidak punya kekayaan, tapi itu semua tidak dijadikan sebagai mablagha ilmina. Tujuan dari kita ngaji, tujuan dari kita ibadah, bukan dunia yang kita inginkan, bukan dunia yang kita cari. Meskipun kita sangat butuh dengan dunia, namanya kita hidup di alam dunia, ya butuh dengan dunia. Siapa yang tidak butuh uang? Uang adalah segala-galanya, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Betul, uang adalah segala-galanya. Uang segala-galanya. Uang, semua orang bilang uang segala-galanya. Siapa pun tanya pasti ingin uang, ingin uang. Uang adalah segala-galanya. Tapi perlu dicatat sama kita bahwa tidak semuanya bisa dinilai dengan uang. Berarti di sini kita akan paham bahwa uang segala-galanya, tapi sesuatu tidak semua bisa dinilai dengan uang. Artinya berarti ada materi-materi, ada nilai-nilai duniawi yang memang harus kita singkirkan, yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Makanya di sini kalau kita ingin, ya kalau ingin kita berada dalam lindungan Allah, ya hidup kita harus zuhud.
rumah punya, mobil punya, sawah berhektar-hektar, kontrakan banyak, tapi itu semua tidak pernah disimpan di dalam hatinya. Punya mobil, mobil madulnya, gak pernah sampai gak bisa tidur gara-gara mikirin mobil, gak bisa tidur, gak bisa ibadah gara-gara mikirin rumah, gak pernah. Semua pasrahkan kepada Allah. Toh ini semua adalah hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu. Dan kita sangat faham yang namanya barang titipan harus kita pelihara dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau barang titipan kita tidak jaga, tidak amanah dengan titipan orang lain, maka orang yang menitip akan marah. Begitupun dengan harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya, bahkan nyawa yang ada dalam diri ini, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah hanya memanfaatkan, bukan untuk memiliki. Kalau kita memiliki apa yang ada di alam dunia ini, merasa ini milik kita, yakin kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita yakin bahwa ini semua adalah titipan Allah, nyawa adalah titipan Allah, kapanpun Allah ambil, yakin tidak akan ada kekecewaan di dalam diri ini. Yang ada kita pasrah, ikhlas, ridho apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah ini penting agar apa? Hidup kita tenang, nggak akan resah, nggak akan gelisah apapun yang terjadi. Ikhlas, ridho, kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini bukan pekerjaan mudah, ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan yang sangat-sangat susah dan sulit. Makanya sampai kapanpun kalau hati belum pernah ridho, jiwa belum pernah menerima semua qada dan qadarnya Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Sebab pasti ada beban terus. Tapi kalau sudah lepas semua, kumaha Allah, semua pasrahkan kepada Allah, pasti hidupnya akan bahagia dunia wa ukhra. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dalam salah satu hadis berkenaan tentang masalah zuhud ini. Apa kata Nabi? Naja itu selamat. Siapa yang selamat? Awwalu hadhil ummati, generasi awal umat ini, generasi para sahabat. Mereka selamat karena apa? Kata Nabi, mereka selamat karena memiliki bizzuhdi, karena memiliki sifat zuhud. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang minaz zahidin, orang-orang yang zuhud, tidak ada di hatinya menyimpan dunia. Dunia hanya disimpan di dalam saku dan kantongnya, tidak pernah disimpan di dalam hatinya. Sehingga ketika ada orang yang butuh, tidak sulit dan tidak susah untuk mengeluarkannya. Makanya ketika kita punya harta sekecil apapun, jangan sulit untuk memberikan kepada orang lain. Ketika kita mudah memberikan kemudahan kepada orang lain yang membutuhkan, suatu saat nanti Allah akan beri kejutan buat kita. Allah akan berikan segala-galanya, sesuatu yang kita inginkan, meskipun belum kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tuh dengan sedekah itu, dengan seyakin-yakinnya. Banyak kisah-kisah sedekah bagaimana Sayyidina Ali sedekah diganti dengan berlipat ganda. Banyak kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab-kitab ulama salafus salih
tentang fadilahnya bersedekah. Nah, jadi sini kata Nabi, naja awwalu hadhil ummah, umat generasi awal selamat kehidupannya bizuhdi, karena punya sifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia, wal yaqini, dan punya keyakinan yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang zuhud tapi masih belum yakin, ya masih ragu, saya tinggalin dunia, tapi ada keraguan dalam diri, nanti gimana, berarti belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat orang-orang dulu. Nabi menegaskan, wasayah liku akhiruha, tetapi umat-umat kemudian akan hancur, binasa, celaka bil hirsi. Generasi kita ini sekarang dan generasi-generasi akan datang akan celaka kehidupannya kalau mereka semua bil hirsi, punya sifat tamak, serakah. Nauzubillah min dzalik. Serakah, tamak, tanpa pernah sedekah, wa tulil amal, dan selalu panjang angan-angan, panjang cita-cita. Nanti kalau sudah pensiun baru ngaji. Sebelum pensiun mati dulu, nggak sempet ngaji. Itu tulul amal. Padahal kesempatan ada untuk ngaji, tapi selalu nanti saja. Kalau sudah nanti saja, semua serba nanti. Nah, ini penyakit yang bisa mengakibatkan kita semuanya halak, hancur, binasa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-14. Jadi kalau kita ingin berada dalam naungan arasy Allah, kita harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia, bukan tidak punya harta. Sekali lagi, umat Islam harus kaya supaya tidak dihina oleh siapapun. Izzud dunya bil mal, mulianya seseorang di alam dunia ini karena punya harta. Kalau orang punya harta pasti dihargai oleh siapapun. Umat Islam terlebih-lebih harus kaya semua. Nah, negeri ini kenapa begini sekarang? Umat Islam seperti tidak bernilai, umat Islam tidak dihargai karena tidak punya apa-apa. Yang punya mereka semua. Umat Islam highway terus disiksa. Umat Islam tidak berdaya sekarang. Ini akibat apa? Akibat umat Islam dulunya. Sekarang kita nyalain mereka. Dulunya nggak mau kerja, dulunya nggak mau kuliah, nggak mau nyari usaha yang benar. Sekarang aja kita baru nyalain orang lain. Setelah umat Islam tidak punya apa-apa, perusahaan punya mereka semua, pabrik punya mereka semua. Kenapa dulu tidak berjuang kita? Jadi jangan salahkan mereka sebetulnya. Salahkan kita, kenapa kita dulu nggak mau kerja, nggak mau serius, nggak mau berjuang, padahal kesempatan ada. Nah ini kelemahannya kita umat Islam. Ya. Kelemahannya umat Islam, karena umat Islam itu kadang udah punya tuh udah nyantai, beda dengan mereka terus. Dan kalau udah punya tuh masya Allah gayanya setinggi langit. Kalau mereka mah kaya sehebat apapun, hidupnya biasa saja. Ya karena memang tujuan hidup mereka menumpuk harta. Dan kalau kita tidak, kita yakin dengan sedekah akan makin meningkat amal ibadah kita. Akan makin meningkat harta kita. Dengan harta yang kita punya, makin banyak amal-amal soleh dan amal baik yang kita kerjakan. Nah, ini kita niatnya begitu. Nah kalau mereka mah nggak ada niat-niat begitu. Tapi nggak usah berkecil hati dan nggak usah tergiur dengan kehebatan mereka di alam dunia ini. Yang jelas silahkan mereka bersenang-senang di alam dunia.
Wala yaghurrannakum billahil ghurur. La taghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan hingar-bingar kekayaan orang-orang kafir di alam dunia ini. Ini semuanya sementara. Mereka hanya dapat di dunia. Ya, tapi kan tentunya kita juga nggak boleh menderita di dunia ini. Makanya peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian udah nggak berlaku sekarang. Kita ganti, berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak mau kita sakit-sakit, bersenang-senang dulu, bersenang-senang kemudian. Tapi perlu dicatat, dunia ini bukan untuk senang-senang. Dunia ini untuk ibadah. Yang namanya ibadah capek. Puasa sebulan, sholat tiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum sunnahnya, belum yang lain-lainnya kita kerjakan. Capek, iya, tapi memang itu tugas kita di alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk kita nanti panen di akhirat. Itu tadi yang ke-14. Yang ke-15, wal khamisa asyara, yang ke-15, man arada, siapa saja orang yang ingin ayyakuna hisabuhu yasiran, siapa saja yang ingin hisabannya nanti di akhirat enteng, cepat, gampang. Kita saja di dunia ya, kalau dihisab, dites, ditanya-tanya lama, kesel. Nggak usah di persidangan deh, di jalan ditanya-tanya sama polisi, gara-gara nggak bawa SIM, nggak bawa apa, ditanya, kesel kita deh. Apalagi nanti ditanya sama Allah yang kita tidak akan bisa berbohong. Tapi ingat kata penjelasan kitab ini, siapa yang ingin hisabannya enteng, hisabannya mudah, falyakun nasihan li nafsi, maka dia harus jadi orang yang mampu bisa menasehati dirinya sendiri, wali ikhwanihi, dan mampu menasehati orang lain. Jadi kalau kita mampu menasehati diri sendiri dan mampu menasehati orang lain, insya Allah kita termasuk orang yang akan diringankan hisabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang kita baca kalau kita baca surah apa tuh? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita minta dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang enteng, hisaban yang ringan. Makanya yang paling ringan mah orang miskin ditanyanya, hartamu dari mana? Ya Allah, saya nggak punya harta. Tapi kalau orang kaya ditanya lama, hartamu dari mana? Dipakai apa? Lama pertanyaan, satu persatu ditanya oleh Allah. Orang alim juga sama, ditanyanya banyak. Kamu punya ilmu banyak, dipakai enggak? Makin banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang nggak punya ilmu juga sama ditanya, kenapa kamu nggak ngaji? Sok neraka lu, nauzubillah min dzalik. Ya, nggak ngaji siapa suruh? Ya. Nah kita mah alhamdulillah ngaji, dengarkan di sini. Ya, meskipun ngaji kita tidak sama dengan anak-anak santri pesantren, tapi setidaknya kita duduk di majelis ilmu yang kita sudah tahu pahala ganjaran majelis ilmu itu luar biasa. Duduknya saja, dengerin doang, nggak megang pulpen, nggak nyatet, itu pahalanya masya Allah luar biasa.
Sama seperti memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kapan kita bisa memerdekakan 1000 hamba sahaya? Tapi dengan duduk di majlis ilmu seperti ini, insya Allah. Dan ini cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dan Allah menunjukkan jalan kita kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang berjalan mencari ilmu, berarti Allah sedang mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ketika bapak ibu datang ke majelis ilmu, artinya dia sedang berjalan menuju surga. Idza aradallahu bi 'abdin khaira, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, faqahahu ayyufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman dia tentang ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu agama didapat dengan cara apa? Dengan cara ikut taklim pengajian. Itu berarti Allah menginginkan kebaikan saat ini kepada kita. Duduknya di tempat ini berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika kita berdoa, Allahumma agnini ya ghani, Allahumma ya ghaniyu agnini, Allahumma ya mughni agnini, sama Allah akan dikayakan. Artinya apa? Dia memang diinginkan oleh Allah untuk minta kaya, makanya dia mau baca doa ingin kaya, pasti dikayakan sama Allah. Kita berdoa, ya Allah ampuni dosa, diampuni sama Allah, karena Allah menginginkan untuk mengampunkan dosa kita dengan cara apa? Allah berikan keinginan dia mau berdoa. Nah, yang bahaya kalau orang yang tidak pernah mau berdoa, artinya tidak pernah diinginkan apa-apa oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya perbanyak doa minta sama Allah, minta pengen kaya, minta pengen diampuni dosa, minta ingin berkah, minta sebanyak-banyaknya. Allah suka kok, makin banyak diminta Allah suka. Beda dengan kita. Kalau kita makin banyak diminta makin kesel. Beda. Bentar-bentar tetangga bilang assalamualaikum ibu, maaf boleh minta gula sekalian sama tehnya. Lah ini mau ngopi, mau ngeteh atau mau ngapain, ngerapok. Lama-lama kesel juga. Tapi Allah mah nggak kesel. Makin sering kita datang kepada Allah, makin senang Allah. Zuhur kita minta sama Allah, istighfar kita sama Allah, minta ampun sama Allah, sampai asar. Asar ketemu lagi, minta lagi sama Allah. Ketemu maghrib, minta lagi. Ketemu isya, minta lagi. Ketemu subuh, minta lagi. Ketemu duha, minta lagi. Zuhur terus tiap hari minta, tidak pernah berhenti untuk terus meminta. Apalagi sholat duha kan dia mintanya banyak banget, maksa lagi. Di langit turunin ya Allah, di bumi keluarin, jauh deketin, susah gampangin, di laut munculin, rupiah dolarin, segala. Udah luar biasa udah mintanya. Duhanya 2 rakaat. Tahajud malam, doanya sampai luar biasa, 2 rakaat. 2 rakaat pun satu kampung tahu. Tadi malam gua tahajud, pantesan kelihatan ngantuk banget. Wah Allah ya Rabbi, 2 rakaat ngantuk. 1000 rakaat tuh baru. 2 rakaat ngantuk. 2 rakaat tuh selingan nonton bola. Selingan. Ya. Terus, jadi kata keterangan ini, kalau ingin hisabannya enteng, maka dia harus bisa menasihati dirinya. Nah ini yang paling berat nih, menasihati diri kadang-kadang. Masya Allah, kerasa banget. Kadang-kadang kalau nasihatin orang mah gampang ya, tapi kadang-kadang nasihatin diri, nafsu, diam, jangan kemana-mana, ngaji. Udah tahu malam minggu ngaji, malah jalan-jalan, nonton segala macam. Ngaji di sini udah nafsu tuh terus. Masya Allah, berat untuk menasihati diri. Terus wa ikhwanihi, juga mampu menasihati orang lain, saudara-saudara. Ruya an Utsman bin Affan
Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibni Affan annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata begini. Kata beliau nih, man lam yazdad yauman biyaumin khaira fadzalika rajulun tajahhaza ilan nari ala basiratin. Insyaallah ini luar biasa ini. Man lam yazdad yauman biyaumin khaira, siapa saja orang yang tidak bertambah kebaikannya dari hari ke hari. Jadi dari hari ke hari gak pernah bertambah kebaikannya, stagnan, begitu aja gak nambah-nambah itu kebaikannya. Fadzalika, maka itu rajulun, selaki-laki tajahhaz, yang sedang mempersiapkan diri ilan nar, menuju api neraka, ala basiratin, dengan sengaja. Jadi kata Sayyidina Utsman, kalau ada orang dari hari ke harinya gak bertambah kebaikan, malah tambah jelek, maka orang itu artinya sedang mempersiapkan diri dengan sengaja untuk nyemplung ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita alhamdulillah ada kesempatan untuk duduk di tempat ini, berarti kita sudah melakukan satu amal kebaikan. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Istiqomah tiap hari 1000 nggak banyak. Setiap lewat masjid masukin koropak 1000, terus saja istiqomah begitu. Biar ada kebaikan yang terus kita dapatkan. Di jalan ada fakir miskin minta-minta, kalau ada kasih. Di rumah assalamualaikum, biasa pengemis begitu kan. Hanya kalau kita masuk ke rumah orang lain salamnya jangan begitu, ya nanti disangka pengemis. Kita assalamualaikum, assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Nah itu ciri mau minta-minta. Biasanya tiap hari Jumat tuh, kalau di Bogor tiap hari Jumat tuh pakai ibu-ibu pada bawa tas, pakai daster. Saya pikir mau ikut pengajian, taunya door to door, ya, minta ke rumah-rumah. Nah kalau kita ada kasih, kalau nggak ada ya sudah, mau kasih apa kita, dan nggak usah bohong. Maaf nggak ada siapa-siapa, lah yang jawab siapa? Ini kadang-kadang kan saking nggak mau ngasihnya, saking nggak mau ngasih, sekalinya ngasih, wah Allah ya Rabbi, doanya seabrek-abrek. Doainnya ibu biar jadi orang kaya dan masuk surga. Doain anak ibu juga 1000. Jadi nggak sebanding tuh doa. Makanya kan kita nggak tahu doa siapa yang diijabah. Siapa tahu doa fakir miskin tadi. Mungkin doa kita yang tiap hari menjerit minta sama Allah tidak ada satupun yang diijabah. Tapi ketika kita ngasih sama seseorang, orang tadi bilang, ya Allah, kabulkan semua hajat Bapak ini. Semoga sehat afiat, keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diijabah sama Allah, masya Allah luar biasa. Kita nggak tahu. Makanya ketika kita niat di jalan apapun, ngasih siapapun, niat lidaf'il bala, untuk menolak segala macam balai. Makanya ketika orang dari hari ke hari tidak pernah bertambah kebaikannya, hati-hati. Berarti sedang bersiap-siap diri untuk masuk ke dalam api neraka. Sengaja dia lakukan itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi setidaknya kan kita tiap hari sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tambah kebaikannya apa? Tambal dengan sunnah-sunnahnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Beres sholat jangan kemana-mana,
zikir dulu, doa dulu, biar nambah kebaikan kita. Jangan Allahumma lantas jalan, baca Allahumma antas salam. Ini kebanyakan assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Tengah doa, tewirid, tezikir, minimal istighfar 3 kali. Terus rawahu al-Askari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Askari. Waruwiya, dan diriwayatkan pula annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum, apabila seseorang di antara kalian mendapati li akhihi nushan fi nafsihi, mendapati seseorang yang selalu memberikan nasihat ya, terhadap dirinya. Jadi ketika ada seseorang yang dia selalu menasihati dirinya, falyadhkurhu lahu, maka dia harus mengingatkan kepadanya untuk menasihati dirinya. Jadi kalau ada orang yang mampu menasihati dirinya, kita minta tolong nasihati diri ini seperti sahabat-sahabat kepada Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, tolong berikan nasihat pada diriku ya Rasulullah. Nah, setiap orang sahabat beda nasihat yang disampaikan Nabi. Ada yang disampaikan Nabi, la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan suka marah ya, jangan suka marah ya, jangan suka marah. Mungkin sahabat ini gede adat, nasihatnya begitu. Satu lagi, ausini ya Rasulullah, la takdzib, la takdzib, jangan suka berbohong, jangan suka dusta. Kalau kita suka bohong, kalau kita suka dusta, celaka hidup kita, sengsara hidup kita. Kalau semua didasari dengan kebohongan, gak akan ada yang maslahat satupun. Kalau didasarinya dengan kebohongan. Apapun yang dibina, apapun yang dilandasi alal kadhib, ma bunya alal kadhib, ma yumkinuhu ayyadu, gak mungkin langgeng, gak mungkin kekabadi. Makanya kalau negeri ini didasari dengan segala kebohongan, negeri ini gak akan lama, akan hancur binasa. Kalau dasarnya adalah kebohongan, apapun didasari dengan kebohongan, dan orang yang berbohong sampai kapanpun tidak akan pernah tenang kehidupannya. Selalu gelisah, gak bisa tidur, resah, gundah gulana. Orang yang hidupnya didasari dengan kebohongan. Makanya Rasul berpesan, la takdzib, la takdzib. Makanya kita minta nasihat kepada orang-orang soleh, minta nasihat kepada orang-orang baik. Datang ke kiai, tolong nasihati saya. Nah, kadang-kadang kan kita mau jujur ya, datang ke kiai kita minta segala macam, minta jodoh, minta yang kedua, apa coba? Masya Allah. Wasadisa asyara. Dah, segitu aja dulu deh. Belajar tahun 1/4. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah, dan kita bisa mampu menjadi orang-orang yang zuhud, dan mampu menjadi orang yang bisa menasihati diri. Setelah mampu menasihati diri, yuk kita berupaya untuk menasihati orang lain. Dan jangan pelit ilmu kepada siapapun. Siapapun yang pelit ilmu, nyembunyiin ilmu, dia dibelenggu dengan belenggu dari api neraka.
man katama ilman uljima bilijamin